Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya tidak menggunakan pupuk kandang lagi seperti kotoran ayam, kotoran sapi, apalagi pupuk kimia produk pabrikan untuk merawat tanaman cabai di musim kemarau. Ada solusi penggantinya pupuk kandang dan pupuk kimia untuk merawat tanaman cabai di musim kemarau, bahkan lebih bagus. Bisa juga dibilang si raja pupuk tanaman cabai di musim kemarau. Tanaman cabai tetap subur, sehat, berumur panjang, dan berbuah lebat nonstop. Agar tidak penasaran, cara saya yang pernah saya coba untuk merawat tanaman cabai di musim kemarau agar tetap sehat, subur, berumur panjang, berbuah lebat nonstop menggunakan bahan apa saja. Mari simak videonya menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk menggantikan pupuk kandang dan pupuk kimia. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Oke teman-teman, sebelum saya mempersiapkan bahan-bahan yang saya akan gunakan, persiapkan alas terlebih dahulu dan talenan ya teman-teman untuk mempersiapkan atau memproses tahap berikut. Ini adalah daun jarak ya teman-teman, jarak kosta. Lalu saya akan padukan dengan daun gamal ya teman-teman, banyaknya sekitar 1 genggam 1 genggam. Daun gamal 1 genggam dan jarak kosta 1 genggam. Kedua bahan ini saya akan proses terlebih dahulu sebelum menyampurkan atau menambahkan dengan campuran bahan berikutnya. Kedua bahan ini selain bagus untuk menyuburkan, diterapkan memupuk tanaman cabai di musim kemarau, mempunyai kandungan kadar NPK yang sangat tinggi. Sangat cocok, sangat bagus ini untuk solusi pengganti pupuk kandang dan pupuk kimia untuk merawat tanaman cabai di musim kemarau, dikarenakan bahan-bahan organik yang digunakan, jadi tidak usah khawatir ya teman-teman, tidak panas ya teman-teman, dingin, apalagi di musim kemarau dipupukannya itu ke tanaman cabai. Racikan pupuk yang saya akan buat ini skala kecil berukuran 10 liter ya teman-teman. Caranya itu dikocorkan, walaupun berukuran 10 liter bisa disandingkan lagi berserta air kalau sudah selesai jadi pupuk. Semua bahan dijadikan satu ya teman-teman. Jadi mohon disimak saja terlebih dahulu cara dan langkah-langkahnya, nanti saya akan perjelas lagi ya teman-teman. Dicincang atau dicacah terlebih dahulu kecil-kecil dari kedua bahan ini, daun jarak kosta berserta daun gamal ya teman-teman, dikarenakan akan saya proses lanjut dengan tahap penghalusan nantinya ya teman-teman. Jadi dihaluskan terlebih dahulu seperti ini. Oke, kalau sudah selesai dengan tahap penyacahan, kita proses lanjut ya teman-teman. Persiapkan jubleg atau lempang batu. Di sini cara manual yang saya akan sampaikan ya teman-teman. Ini cara saya untuk menghaluskan dari kedua bahan tersebut, yaitu daun gamal dan daun jarak kosta yang sudah dicacah kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Alangkah baiknya jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender khusus untuk cara membuat pupuk ya teman-teman, bisa menggunakan alat seperti itu agar mempermudah atau mempercepat cara pembuatan racikan pupuk ini. Dikarenakan saya belum punya alat penghalus seperti blender, jadi cara manual yang saya akan gunakan seperti ini, menggunakan jubleg dan atau lempang batu ya teman-teman. Tinggal ditumbuk saja seperti ini, usahakan agak sedikit halus ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Sangat cocok diterapkan ke tanaman kebun mini di depan halaman rumah ya teman-teman, tanaman cabai seperti itu. Apalagi di musim kemarau ya teman-teman, untuk memberikan nutrisi, memberikan pupuk tanaman cabai. Bisa juga diterapkan ke tanaman lepas luas perkebunan ya teman-teman, agar tanaman cabai berumur panjang walaupun di musim kemarau tetap subur, hijau, berbuah lebat nonstop ya teman-teman. Oke, untuk melarutkannya persiapkan air cucian beras ya teman-teman, sekitar 10 liter ke dalam wadah seperti ini. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 10 liter. Ini prosesnya ya teman-teman, saya caranya mengumpulkan hari demi hari, ini sekitar
hari lamanya saya mengumpulkan air cucian beras ini, boleh ya teman-teman caranya mengumpulkan, asalkan jangan lewat dari 3 hari saja untuk cara tahap mengumpulkan dari air cucian berasnya tersebut ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai kita langsung saja cara pengadukannya ya teman-teman. Dari hasil tumbukan kedua bahan tersebut, yaitu daun gamal beserta daun jarak kosta, dan usahakan cara penyampurannya itu sambil diremas seperti ini agar keluar dari kedua daun tersebut dari zatnya ya teman-teman, dikarenakan mengandung kadar NPK yang sangat tinggi. Selain bagus untuk menyuburkan di musim kemarau, tanaman cabai tetap sehat, subur, rimbun, berumur panjang, dan berbuah lebat nonstop ya teman-teman. Dan kalau tidak ada dari bahan-bahan tersebut seperti daun jarakosta dan daun gamal, bisa menggantikannya dengan daun kelor ya teman-teman, daun kelor dan daun lantoro kalau tidak ada dari kedua bahan tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke tahap berikut. Kita campurkan bahan tambahannya untuk memperkuat kedua bahan ini. MSG merek Sasa yang saya akan gunakan atau yang saya akan campurkan ya teman-teman, berukuran 30 gram, bungkus kecil seperti ini, murah meriah, harganya juga 2.000 perak rupiah ya teman-teman. Selain bagus untuk merawat tanaman cabai di musim kemarau, apalagi dikombinasikan menggunakan bahan-bahan yang lain, kegunaan dari MSG ini atau yang sering disebut mecin ini selain bagus untuk menyuburkan, juga menguatkan batang beserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru ya teman-teman, berbuah lebat nonstop ya teman-teman, dikarenakan sangat bagus merangsang tumbuhnya bunga agar tanaman cabai berbuah lebat nonstop sampai panen ya teman-teman. Oke, diaduk terlebih dahulu sejenak seperti ini, usahakan tercampur merata terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Dikarenakan tahapnya harus difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan ya teman-teman, agar lebih bagus itu difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu atau 20 hari ya teman-teman. Kita tambahkan biang atau campuran pupuk organik untuk memfermentasikannya ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan M4 pupuk organik yang difermentasikan, dan isinya itu bakteri yang ditidurkan berbentuk cairan ya teman-teman, dan kita wajib untuk membangunkan dari dormannya. Dan banyaknya yang digunakan dari M4 ini jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan cara pembuatannya skala kecil 10 liter cara pembuatan pupuk ini, jadi cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini. Oke, langsung saja dituangkan kalau sudah selesai seperti ini. Dan untuk cara membangunkan bakteri dari dormannya itu bisa menambahkan bahan seperti molase atau tetes tebu kalau ada ya teman-teman. Kalau tidak ada bisa menggantikannya gula pasir atau gula aren, gula merah ya teman-teman. Kalau masih tidak ada juga bisa dengan Yakult ya teman-teman. Oke, seperti biasa diaduk terlebih dahulu seperti ini. Dan di sini cara saya ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan seperti molase, tetes tebu tidak ada, cara saya di sini menggunakan gula pasir ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakannya itu cukup 2 sendok makan saja seperti ini. Jangan banyak-banyak untuk membangunkan bakteri dari dormannya tersebut ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, fermentasikan selama 20 hari ya teman-teman, atau paling cepat 2 minggu. Kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, boleh dicampurkan berserta air bersih lagi berukuran 20 liter. Racikan 10 liter ini bisa disandingkan dengan air bersih 20 liter ya teman-teman. Dan untuk cara memfermentasikannya itu menggunakan wadah yang ada tutupnya, ember atau botol air mineral bekas, simpan di tempat yang teduh selama 20 hari atau 2 minggu. Cara menggunakannya dikocor ya teman-teman. Kalau untuk tanaman cabai itu tidak besar ya teman-teman pohonnya itu, jadi cukup menggunakan 1 gelas atau 1 cup berukuran 200 ml. Usahakan harus dengan rutin seminggu sekali atau 10 hari sekali cara menggunakannya, dikocorkan ke bagian akar ya teman-teman. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.